42-500 sering dianalogikan seperti pisau lipat Swiss di udara. Kecil, serbaguna, dan dikenal andal di medan yang sulit. Analogi itu terdengar masuk akal. Pesawat ini memang dirancang untuk bandara kecil, landasan pendek, dan wilayah terpencil yang tidak ramah bagi pesawat jet. Namun, dalam peristiwa di Maros ini, analogi tersebut mulai dipertanyakan. Karena seandal apapun sebuah alat, ia tetap punya batas saat berhadapan dengan kondisi yang melampaui toleransinya. Dan itulah konteks dari insiden pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan. Fakta pertama, pesawat terakhir terdeteksi di wilayah pegunungan, bukan di laut. Banyak yang sempat menduga pesawat ini mengarah ke wilayah pesisir. Namun, data terakhir menunjukkan sebaliknya. Pesawat ATR 42500 ini dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah Maros, daerah dengan kontur pegunungan Kars yang curam dan rapat. Bukan lautan terbuka, melainkan kawasan berbukit yang tertutup awan dan vegetasi lebat. Disinilah narasi pesawat kecil yang lincah mulai diuji, karena kelincahan tidak selalu berarti aman saat visibilitas terbatas dan margin kesalahan sangat sempit. Fakta kedua, serpihan pesawat ditemukan di medan ekstrem. Tim pencarian melaporkan ditemukannya serpihan pesawat di kawasan pegunungan Bulu Sarang. Medannya sangat sulit, curam, tertutup hutan, dan tidak mudah dijangkau bahkan oleh tim SAR berpengalaman. Ini bukan lokasi yang ramah bagi proses pencarian cepat. ATR memang dirancang untuk landasan pendek, namun tidak ada pesawat sipil yang dirancang untuk berhadapan langsung dengan tebing dan punggungan gunung. Fakta ketiga, jumlah orang di dalam pesawat terbatas tetapi resikonya tetap besar. Pesawat ini tidak membawa ratusan penumpang. Jumlah orang di dalamnya relatif sedikit, terdiri dari kru dan beberapa penumpang dalam penerbangan non-reguler. Namun, dalam dunia penerbangan, resiko tidak pernah diukur dari jumlah kursi. Satu kesalahan kecil tetap dapat berujung pada konsekuensi besar. Insiden ini menjadi pengingat bahwa penerbangan apapun, baik komersial maupun non-komersial, tetap menghadapi resiko yang sama. Fakta keempat, pencarian berpacu dengan waktu dan alam. Dalam setiap insiden penerbangan, kecepatan menemukan lokasi adalah faktor krusial. Namun dalam kasus ini, medan yang sulit, cuaca yang cepat berubah, dan keterbatasan sinyal membuat proses pencarian berjalan tidak mudah, bukan karena kurangnya upaya, melainkan karena alam tidak pernah memberi kompromi. Di titik ini, kita kembali diingatkan bahwa teknologi secanggih apapun tetap memiliki batas-batas. Fakta kelima, penyebab insiden masih dalam penyelidikan. Hingga saat ini, belum ada kesimpulan resmi tentang penyebab pasti insiden ini. Investigasi masih berlangsung. Semua kemungkinan tetap terbuka, mulai dari faktor cuaca, navigasi, hingga kondisi lingkungan. Dalam dunia penerbangan, jawaban tidak boleh lahir dari spekulasi, melainkan dari data. ATR 42500 bukan pesawat yang buruk. Ia juga bukan simbol kegagalan teknologi. Insiden ini justru mengingatkan kita bahwa tidak ada mesin yang kebal terhadap kombinasi alam, manusia, dan waktu. Analogi pisau lipat Swiss tidak sepenuhnya salah. Namun dunia nyata selalu lebih kompleks daripada metafora apapun. Dan mungkin pelajaran terpenting dari Maros adalah ini. Keselamatan penerbangan bukan soal seberapa canggih pesawatnya, melainkan seberapa jujur kita mengakui batas-batasnya. Tulis pendapat kamu di kolom komentar, klik like kalau videonya bermanfaat, dan subscribe supaya nggak ketinggalan bahasan selanjutnya.